Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi, NIM 1861029, kelas KS2 Manajemen SCM. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan membuat video mengenai materi analisis lingkungan eksternal perusahaan. Yang pertama, pengertian dari lingkungan eksternal perusahaan. Apa sih lingkungan eksternal perusahaan ini? Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang berada di luar organisasi yang saling mempertukarkan sumber daya dengan organisasi tersebut dan tergantung satu dengan lainnya. Menurut William, lingkungan eksternal adalah semua kejadian di luar perusahaan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi perusahaan. Lingkungan eksternal perlu dianalisis sehingga dapat diantisipasi pengaruhnya terhadap perusahaan. Lingkungan eksternal perusahaan terdiri dari variabel peluang dan ancaman. Analisis lingkungan eksternal ini bertujuan untuk menemukan peluang atau ancaman dari lingkungan eksternal. Jadi untuk melakukan analisis eksternal ini ada bermacam-macam tahapan atau tahapan-tahapan dalam melakukan analisis lingkungan eksternal perusahaan. Tahap pertama adalah scanning. Scanning merupakan usaha untuk mempelajari seluruh segmen dalam lingkungan umum. Yang kedua adalah monitoring, merupakan kegiatan analisis dalam mengamati perubahan lingkungan untuk mengetahui suatu kecenderungan yang berkembang dalam lingkungan eksternal. Yang ketiga adalah forecasting, merupakan analisis dalam mengembangkan proyeksi terhadap apa yang akan terjadi dan seberapa cepat sesuatu hal akan terjadi sebagai hasil dari perubahan dan kecenderungan yang terdeteksi melalui scanning dan monitoring. Dan yang keempat adalah assessing, ialah analisis untuk menentukan saat dan pengaruh perubahan lingkungan dan kecenderungan manajemen strategis dalam suatu perusahaan. Lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan makro dan lingkungan mikro. Analisis lingkungan makro ini meliputi faktor yang sulit dikendalikan karena berada di luar jangkauan kendali manajemen perusahaan. Dalam hal luas, komponennya bisa disebut juga dengan PES, yakni politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Yang pertama akan saya bahas adalah politik. Politik terdiri dari kondisi politik dan regulasi suatu negara. Bentuk-bentuk regulasi seperti peraturan pemerintahan, undang-undang perlindungan, undang-undang lingkungan, undang-undang perpajakan, regulasi perdagangan luar negeri, kemudian sikap terhadap perusahaan asing, undang-undang tentang gaji karyawan di negara tersebut, juga stabilitas pemerintahan, keputusan menteri dan peraturan daerah. Itu yang meliputi faktor politik. Kemudian yang ekonomi, keadaan ekonomi suatu negara sangat mempengaruhi sebagian besar organisasi yang beroperasi di dalamnya. Dalam ekonomi yang sedang tumbuh, maka daya beli masyarakatnya untuk membeli barang atau jasa akan meningkat. Begitupun juga dengan sebaliknya, sehingga para manajer harus mengantisipasi variabel ekonomi seperti inflasi, tingkat suku bunga, kebijakan fiskal dan moneter, dan harga yang ditetapkan oleh pesaing. Faktor selanjutnya adalah sosial budaya, merujuk kepada karakteristik demografi serta perilaku, sikap, dan norma umum dari penduduk dalam suatu masyarakat. Komponennya seperti faktor perubahan gaya hidup, karir, aktivitas konsumen, pertumbuhan tingkat populasi,
tingkat kelahiran, serta tingkat pendidikan suatu negara. Yang keempat ada teknologi. Teknologi adalah pengetahuan, peralatan, teknik yang digunakan untuk mengubah bentuk input menjadi output. Sehingga perubahan dalam teknologi dapat membantu perusahaan menyediakan produk yang lebih baik secara efisien. Tadi setelah membahas tentang lingkungan makro, kali ini ada juga lingkungan eksternal mikro, yakni lingkungan yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Untuk melakukan analisis lingkungan mikro, perusahaan dapat menggunakan metode Porter 5 Force. Yang pertama adalah hambatan masuknya pendatang baru, yang kedua kekuatan pemasok, yang ketiga adalah kekuatan pembeli, yang keempat ketersediaan barang substitusi, yang kelima persaingan kompetitif. Jadi yang pertama akan saya bahas adalah hambatan bagi pendatang baru. Kekuatan ini menentukan seberapa mudah atau sulitnya untuk masuk ke industri tertentu. Jika industri tersebut mendapatkan profit yang tinggi dengan sedikit hambatan, maka pesaing akan banyak bermunculan, semakin banyak kompetitor, sehingga laba akan semakin menurun. Sebaliknya, semakin tinggi hambatan masuk bagi suatu perusahaan baru untuk bersaing dengan perusahaan kita, maka akan semakin diuntungkan perusahaan kita. Karena pesaing mengalami banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut bisa seperti dana atau modal yang tinggi yang diperlukan untuk bersaing, kemudian adalah teknologi yang tinggi, ada merek dagang juga berpengaruh, kemudian loyalitas pelanggan, dan peraturan dari pemerintah. Yang kedua adalah daya tawar dari pemasok. Daya tawar pemasok yang kuat memungkinkan pemasok untuk menjual bahan baku pada harga yang tinggi atau menjual bahan baku yang berkualitas rendah kepada pembelinya. Dengan demikian, keuntungan perusahaan akan menjadi rendah karena memerlukan biaya tinggi untuk membeli bahan baku yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, semakin rendah daya tawar pemasok, semakin tinggi pula keuntungan perusahaan kita. Daya tawar pemasok menjadi tinggi apabila hanya sedikit pemasok yang menyediakan bahan baku yang diinginkan, sedangkan banyak pembeli yang ingin membelinya. Hanya terdapat sedikit bahan baku pengganti ataupun pemasok memonopoli bahan yang ada. Yang ketiga adalah daya tawar pembeli. Kekuatan ini menilai daya tawar-menawar kekuatan konsumen. Semakin tinggi daya tawar pembeli dalam menuntut harga yang lebih rendah ataupun kualitas yang lebih baik, semakin rendah profit atau laba yang kita dapatkan. Harga produk yang lebih rendah berarti pendapatan perusahaan juga semakin rendah. Di satu sisi, perusahaan memerlukan biaya yang tinggi dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, semakin rendah daya tawar pembeli, maka akan semakin menguntungkan bagi perusahaan kita. Daya tawar pembeli tinggi apabila jumlah produk pengganti yang banyak stok yang tersedia namun sedikit pembelinya. Yang keempat adalah hambatan bagi produk pengganti. Hambatan atau ancaman ini terjadi jika pembeli atau konsumen mendapatkan produk pengganti yang lebih murah atau produk pengganti yang memiliki kualitas lebih baik atau dengan pengalihan yang rendah. Semakin sedikit produk pengganti yang tersedia di pasar akan menguntungkan perusahaan kita. Kemudian yang terakhir adalah tingkat persaingan dengan kompetitor. Kekuatan ini merupakan penentu yang utama di mana perusahaan harus bersaing secara agresif untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar. Perusahaan kita akan semakin diuntungkan jika pasar perusahaan kita kuat dan market yang sama tersebut rendah. Persaingan semakin ketat terjadi jika banyak pesaing yang merebut pasar kita.
loyalitas pelanggan yang rendah, produk dapat diganti dengan cepat, dan banyak kompetitor yang memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi bisnis.